Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam rubrik berkisah kali ini kita bercerita sedikit lah. Ini cerita singkat tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan martabat yang mulia. Padahal mungkin menurut kita ini adalah karena hal yang sederhana. Kita akan berkisah tentang Syekh Hatim Al-Asom atau Hatim bin Yusuf Al-Asom. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada sepenggal kisah tentang beliau, di mana Syekh Hatim Al-Asom ini adalah akabiri masyaikh Khorasan, salah satu pembesar syekh-syekh atau guru-guru di Khorasan. Syekh Hatim ini adalah nama aslinya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, tapi dia mendapatkan julukan Al-Asom, di mana Al-Asom itu artinya orang yang tuli. Padahal Syekh Hatim ini bukan orang yang tuli. Jadi diriwayatkan annahu ja'at imro'ah. Suatu hari datang seorang wanita fasa'alat Hatiman an mas'alati. Lalu wanita tersebut bertanya kepada Syekh Hatim tentang suatu masalah. Syekh Hatim ini ulama. Fatafaqu annahu kharaja minha fi tilkal halah sautun. Fatafaqo, maka kemudian kebetulan annahu kharaja minha fi tilkal halah sautun. Dari wanita tersebut keluar suara. Ya kentut lah. Maaf, jadi keluar dari wanita tersebut lagi bertanya nih sama Syekh Hatim, jadi malah kentut. Akhirnya wanita tersebut ya malu, semalu-malunya. Kita bayangin lah, kita sowan ke ulama mau bertanya tentang hukum atau tentang masalah, kita malah kentut, kenceng pula. Jadi kentutnya yang ada suaranya. Ya begitupun wanita tersebut, dia malu semalu-malunya. Lalu apa kemudian respon Syekh Hatim? Faqala Hatim irfa'i sauta. Ini kan dia lagi nanya, kebetulan lagi nanya dia kentut nih. Nah, Syekh Hatim itu jawabnya malah bilang gini, kencangkan suaramu. Nggak denger nih, kencangkan suaramu. Jadi seolah-olah nanya lagi dengan suara yang lebih keras. Pertanyaannya apa? Yang tanya ini itu apa? Kencangkan suara. Hingga akhirnya wanita itu merasa, wah berarti ini Syekh Hatim ini agak budek ini. Berarti tadi saya kentut juga dia nggak denger nih. Nah karena dia ngerasa Syekh Hatim nggak denger dia kentut, dia ngerasa Syekh Hatim ini orang yang kurang pendengaran, rasa malu yang tadi muncul, yang benar-benar mau malu tadi muncul, akhirnya hilang dan dia pun merasa senang lah. Karena nggak ketahuan kentut. Nah ini setelah kejadian tersebut, wanita tersebut bilang kepada orang lain, ternyata Syekh Hatim itu, ulama yang namanya Hatim itu ternyata dia itu orangnya agak-agak nggak bisa denger ya. Saya nanya sekali aja minta dikerasin suara saya. Orang-orang lain pun akhirnya kayak gitu. Syekh Hatim pun bertindak kayak gitu. Ketika ada orang lain nanya, ini karena menutupi aib seorang wanita nih. Tiap orang lain nanya ke Syekh Hatim selalu jauh seperti itu. Kencangin suaranya, kencengin suaranya, kencengin suaranya. Berapa lama? 15 tahun. Syekh Hatim ini selalu pura-pura tuli di depan orang lain hanya karena menutupi aib seorang wanita. Karena pura-pura tulinya Syekh Hatim ini, beliau pun diangkat derajat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang waliullah. Bayangkan, karena pura-pura tuli saja bisa diangkat jadi wali. Syekh Hatim pura-pura tuli diangkat jadi wali. Kita pura-pura tuli malah masuk neraka. Ya itu tuh, kalau ada adzan kan pura-pura gak denger itu. Itu nyaut-nyaut manggil-manggil as-sholat, hayya ala sholat, ayo sholat kan kita pura-pura gak denger. Kita pura-pura tulinya jadi adab. Syekh Hatim pura-pura tuli jadi wali. Banyak hal-hal simpel kayak gini yang dalam pandangan Allah Ta'ala ini ternyata ini memiliki nilai yang besar dengan tujuan yang bagus. Jadi di mana sesuatu memiliki tujuan yang bagus, apalagi ini tujuannya ini mulia banget nih. Syekh Hatim ini mau menutupi aib seorang wanita biar dia nggak ngerasa malu. Ini Syekh Hatim sampai wanita tersebut meninggal selama 15 tahun kurang lebih selalu pura-pura tuli di depan orang lain biar wanita tersebut merasa benar-benar Syekh Hatim ini dulu nggak dengar dia kentut. Hal sepele dia pura-pura tuli diangkat jadi wali. Kalau dalam kisah yang lain ada juga ya,
ulama yang mendapatkan pengampunan Allah ternyata karena dia membiarkan lalat minum. Berarti kita pun dalam bertindak walaupun dengan hal sepele, yang misalkan membersihkan duri di jalan misalkan, atau misalkan ada kucing yang haus dikasih minum misalkan, bisa jadi di dalam pandangan Allah Ta'ala ini memiliki nilai yang sangat besar hingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menganggap kebaikan walaupun itu kecil adalah hal yang kecil hingga tidak perlu dilakukan. Jangan pernah menganggap seperti itu. Karena bisa jadi hal tersebut, hal kecil tersebut, karena kitanya ikhlas, kalau sama hal kecil kan kita ikhlas ya. Kita nggak hitungan ya kalau ibadahnya kecil ya. Misalkan cuma ya menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan batu-batu yang menghalangi jalan misalkan. Karena halnya simpel, mungkin kita akhirnya lupa bahwa kita melakukan kebaikan tersebut. Karena kita lupa, nggak inget-inget, ikhlas kita. Beda kalau kita melakukan hal yang besar, susah sekali ikhlas karena kita ingat terus. Kita ingin dianggap karena kebaikan besar tersebut. Jadi dengan kisah ini bahwa kita bisa mendapati derajat yang tinggi menurut Allah Ta'ala, bahkan dengan hal yang menurut kita mungkin simpel, tapi di mana didasari dengan tujuan yang bagus, maka hasilnya pun tentu akan bagus. Wallahu a'lam.